남자는 지금 이 speedy 나를 알아봤다면 you're not silly Bang, 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 나를 나도 bang Chillin', chillin', yeah, every day I'm chillin', yeah 자유로운 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Studi Gerakan Bisnis. Di mana pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan laporan studi gerakan bisnis kami, yaitu tentang Biz Our Money Life dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Arnur Fitri Hayati SPD MPD. Adapun kelompok 5-nya yaitu adapun anggota dari kelompok 5 itu yang pertama saya sendiri Dea Novela, ada Mona Lidana dan Fitri Kurniati. Nah, pada kali ini adapun latar belakang dari laporan akhir kami itu yang pertama itu tentang identifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi atau tren yang baru muncul. Yang kedua, analisis pasar secara berkala untuk memastikan apakah bisnis tetap relevan atau kompetitif. Dan yang ketiga dan terakhir itu kajian kelayakan mencakup aspek keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan pemasaran. Materi selanjutnya itu mengenai aspek hukum yang akan dijelaskan oleh saudari Mona Lidana. Kepada saudari Mona Lidana, silakan. Saya Mona Lidana akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang aspek hukum di mana pembeli perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu mematuhi peraturan ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau kita sebut dengan K3. Dan perpajakan. Yang ketiga yaitu yang paling penting adalah melindungi aset-aset intelektual seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan rahasia dagang. Poin 3 yang ada di slide tersebut ini sangat penting untuk kita kembangkan di aspek bisnis yang akan kita jalani ke depannya. Next selanjutnya. Yang kedua yaitu tentang aspek lingkungan, yang dimana ada 3 poin penting di dalam aspek lingkungan ini yang perlu kita pelajari seksama dalam mengembangkan usaha bisnis kita ke depannya. Yang pertama adalah pengelolaan limbah yang baik untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Jadi teman-teman tahu bahwa pengelolaan limbah sangat penting kita lakukan di saat kita ingin melaksanakan satu bisnis. Yang kedua yaitu menghilangkan jejak karbon dan biaya operasional dengan praktik efisiensi energi. Dan yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan upaya konservasi, di mana penggunaan sumber daya yang maksimal dan tidak berlebihan dapat menguntungkan bagi kita yang memiliki bisnis ke depannya. Selanjutnya mungkin hanya 2 poin itu yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi pada siang hari ini. Salah dan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ini mengenai aspek pasar dan pemasaran dan aspek analisis kuantitatif yang akan dijelaskan oleh saudari Fitri Kurniati. Kepada Fitri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran. Next. Yang pertama yaitu analisis pasar meliputi ukuran pemasaran, pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, dan perilaku konsumen. Nah, di mana kita perlu untuk menganalisis beberapa ukuran pasar, pertumbuhan pasar atau segmen pasar, dan perilaku konsumen yang ada pada saat ini. Nah, yang kedua yaitu strategi pemasaran mencakup pengembangan bauran pemasaran yang sesuai dengan target pasar dan keunggulan kompetensi bisnis, di mana kita perlu mencakup pengembangan bauran pemasaran yang harus sesuai dengan target yang akan kita capai pada saat ini. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen, di mana pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen maka membuat keuntungan bagi produk tersebut. Nah, yang keempat yaitu tentang analisis pasar kualitatif. Nah, ada beberapa inti. Yang pertama yaitu permintaan produk cookies ala model limit ditujukan untuk konsumen yang menyukai makanan manis dan gurih, di mana permintaan
kebanyakan mungkin anak milenial atau masyarakat lebih menyukai makanan atau kurang menyukai makanan yang manis dan gurih. Nah, yang ketiga yaitu diproyeksikan permintaan akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan dengan strategi pemasaran yang efektif dan kemampuan produk untuk bersaing di pasar. Nah, untuk 5 tahun ke depannya kita mungkin akan meningkatkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan kemampuan produk untuk bersaing. Next. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keluhan seperti ekonomi, di mana perekonomian saat ini mungkin kurang stabil untuk akan melakukan produksi. Nah, yang kedua yaitu demografi, di mana mungkin kurangnya pemasaran atau kurangnya strategi pemasaran dalam